Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Shalom saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita dengarkan beberapa warta sepekan berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan umum dan persepuluhan,
dapat memindai QR Code berikut atau mentransfernya ke rekening yang ada di description box di bawah. Jangan lupa subscribe YouTube channel GBI Blok M dan follow sosial media kami agar tidak ketinggalan seputar ibadah GBI Blok M. Yang terakhir, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting. Hormati hadirat Tuhan dan berikan sikap yang terbaik di hadapan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan shalom. Haleluya. Saya mau kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Boleh kasih jabat tangan kanan kirimu, Bapak Ibu. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, percayalah karena kasih Tuhan sungguh besar atas hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita terus bersyukur atas segala kebaikannya. Kasih Tuhan sungguh berlimpah-limpah dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kasih setia anugerah-Mu sungguh berlimpah bagi kami Tuhan. Kami mau Tuhan beri yang terbaik pagi ini ya Bapak. Segala pujian dan hormat kami Tuhan. Pujian dan sembah kami Bapak. Kami mau beri hanya untuk memuliakan nama-Mu. Hanya untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan Yesus. Namun sebelumnya kami mohon ampun. Kalau ada di antara kami Tuhan. Kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami mau kudus di hadapan-Mu. Karena Engkau Allah kami yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan. Kau terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari angkat suara kita sembah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mari ingat segala kebaikannya. Oh terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oh haleluya, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur kami hanya kepadamu, Yesus. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu selain puji dan sembah kami ya Bapa. Tuhan, haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Kau Tuhan Yesus. Biarlah hari ini Tuhan
Kami mempersembahkan hidup kami hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ini kerinduan kami Bapa. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami mau beri yang terbaik Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes Lord, yes Lord. Biar kerinduan kami Tuhan boleh kami nyatakan pagi hari ini. Oh dimuliakan, Engkau disenangkan Tuhan. Oh haleluya Jesus. Terima kasih, terima kasih. Alabaya syakara alabaya. Mari angkat suaramu sama-sama. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarul ku cinta. Oh kau sahabatku, kaulah rajaku dan sahabatku Tuhan, dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Mari angkat tanganmu sama-sama, katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tidak ada yang seperti Kau Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Oh. Mari katakan sama-sama. Bapak Ibu boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari terus angkat suaramu. Mari sembah Tuhan. Oh Allah mulia mawar syarul ku cinta. Oh Kaulah rajaku, Kaulah rajaku dan sahabatku. Sungguh Engkau sahabatku Tuhan. Oh, terindah termanis sembah. Oh ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
Kami mau menyembah dalam roh dan kebenaran Tuhan. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari angkat suaramu, ku sembah Kau. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, ku sembah Kau. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari angkat suara sembah Tuhan. Kirala bala 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 bala. Syarala bala 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 bala. Kami mau menyembah dalam roh dan kebenaran Tuhan. Oh, haleluya. Mari terus sembah Tuhan, sembah Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu di hadapan. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Mari sembah Tuhan. Angkat suaramu di hadapan. Nikmati hadirat Tuhan pagi hari. Oh, dari hatimu katakan, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Saya rindu umat Tuhan saja katakan, ku sembah Kau. Angkat tanganmu sama-sama. Ini keluar dari hati kami ya Tuhan. Mari jamaah-jamaah Tuhan, Engkau hampiri setiap kami Tuhan satu persatu. Dimanapun kami berada, dimanapun kami duduk Tuhan Yesus. Kami mau angkat suara kami mau sembah Kau Tuhan, Tuhan. Yes Lord Jesus. Oh, tak seorang pun. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau. Amin Tuhan. Haleluya.
tak seorang pun jual. Sebab, katakan tak seorang pun, tak seorang pun jual. Seperti dengan sungguh-sungguh katakan, orang pun jual. Seperti Kau Yesus. Sebab Kau Allah yang maha besar Tuhan. Haleluya. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi, Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya. Mari saya undang semuanya, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Lagukan. Mari angkat tanganmu. Engkau Allah kami yang besar Tuhan. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, Kau ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau Allah kami yang besar Tuhan Yesus. Hanya Engkau Allah yang layak kami agungkan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk segala yang terbaik yang sudah kami terima di sepanjang minggu ini. Biar kami terus bersuka cita di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya pagi hari ini yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan, Engkau sudah beri kelegaan bagi setiap kami. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebentar, mohon maaf Mas Hari, boleh monitor depan di. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Saya ingin melihat orang-orang yang bersuka cita, boleh kedua tangan ada di atas kepala. Haleluya, puji nama Tuhan. Katakan terus bersuka cita, samping kanan kirimu. Ayo bersuka cita. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Tinggalkan segala bebanmu, segala masalahmu. Tuhan sudah beri jalan keluar bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Dari hari ke hari Tuhan tak pernah berkesudahan kasih setiamu. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah terbatalkan.
tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Siap melompat, tak sudah kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari. Amin. Tangan-Mu yang perkasa, besar kesetiaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Engkau selalu menopang hidup kami, Engkau pegang erat tangan kami. Haleluya. Sama-sama katakan, say. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu selalu dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kami percaya Engkau yang pegang erat tangan kami ya Tuhan. Engkau selalu menopang hidup kami. Mari sama-sama katakan, ho, 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 ho. Lebih keras lagi. Ho, 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 suaranya mana GBI Blok M? Rahmat-Mu dan habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Oh haleluya. Mari sorakan haleluya. Tak pernah berkesudahan Tuhan, kasih setia-Mu selalu menopang hidupku. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, waktu Roh Allah ada di dalam kita, kita mau menari bagi Tuhan. Yang mau katakan amin. Waktu Daud dipenuhi dengan Roh Allah, dia mau menari bagi Tuhan. Waktu kita menari bagi Tuhan, saya percaya setiap apapun masalah kita, Tuhan sudah selesaikan. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari siap menari bagi Tuhan. Boleh goyang ke kanan dan ke kiri. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kami mau menari bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti
seperti. Mari sama-sama kita menari. Oh haleluya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Kami terus mau menari bagimu Tuhan. Amin. Sama-sama katakan. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Dia kuat dan berkuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Sekali lagi katakan. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah. Mari siap menari bagi Tuhan. Bukan menari. Oh haleluya. Seperti Daud menari. Bukan menari. Bukan menari. Bukan menari. Seperti Daud menari. Bukan menari. Seperti Daud menari. Bukan menari. Seperti Daud menari. Saudara masih mau menari bagi Tuhan? Yang mau coba angkat tanganmu di atas kepala. Siap? Dua tangan di atas kepala? Siap ya? Ku kan menari, ku kan menari. Amin. Belum semuanya, belum semuanya. Haleluya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Sekali lagi yuk bagi Tuhan yang terbaik. Ku kan menari, kan menari, ku kan menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Sekali lagi, sekali lagi. Ku kan menari, kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Haleluya. 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 Saya percaya waktu kita menari bagi Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan sudah beri kelegaan bagi kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tetap berdiri dan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kita bersama-sama bersyafaat. Bapak, kami sungguh bersyukur. Kami sungguh berterima kasih untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bersuka cita. Kami boleh menari, memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk waktu kesempatan yang indah, yang luar biasa Kau berikan, Kau nyatakan atas kehidupan kami. Untuk nafas kehidupan yang Kau berikan, bahkan Kau percayakan atas hidup kami Bapa. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersuka cita Bapa. Karena Engkau baik, teramat baik dan sangat baik. Terima kasih. Terima kasih, biarkan Roh Kudus terus membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Berikan hati kami kepadamu Bapa. Tanda bukti kami mengasihi Engkau. Karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Tidak satu pun kami terlewatkan jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan. Yang berbeban berat sudah mendapat jawaban demi jawaban daripada-Mu Bapa. Bahkan saat ini
yang berputus asa. Engkau sumber pengharapan atas kehidupannya Bapa. Kami percaya Bapa, umat-Mu sudah menjadi pemenang-pemenang-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami sudah dimerdekakan. Bahkan kami akan terus bersorak-sorai memuji Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, pada saat ini tidak satu pun terlewatkan kami mengalami lawatan daripada-Mu. Bahkan kami akan terus kuat bersama Engkau. Kami akan melangkah 1 minggu ke depan, bahkan selama-lamanya Tuhan. Kami berjalan di samping-Mu Bapa. Karena Engkau yang akan menuntun kami. Engkau akan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Terima kasih Engkau memberikan hati-Mu atas pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melakukan pelayanannya Tuhan di tempat ini. Engkau pakai pelayan-pelayan Tuhan lebih heran dan lebih dahsyat lagi. Biarkan apa yang hamba-hamba-Mu lakukan boleh menyenangkan hati-Mu sebagai dupa yang harum. Setiap pelayan-pelayan Tuhan melakukannya, bahkan diterima sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Baik pemimpin pujian yang boleh membawa kami masuk dalam hadirat-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa, Engkau pakai hamba-Mu lebih heran dan lebih dahsyat lagi. Begitu pula dengan singer, pemain musik, pemandu OHP. Oh Tuhan Yesus, Engkau pakai hamba-hamba-Mu lebih heran lagi Tuhan. Di dalam kehidupan sehari-harinya, dimanapun keberadaan mereka. Kami percaya mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Untuk anugerah kesempatan yang luar biasa Kau berikan atas hamba-hamba-Mu. Untuk Aser Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk para pendoa syafaat-Mu. Kau memberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini juga kami membawa untuk gembala-gembala kul yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau pakai gembala-gembala kul yang ada untuk menjangkau jiwa-jiwa yang haus, yang lapar akan Engkau. Bahkan melalui kul-kul yang ada Tuhan, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan, dipulihkan, bahkan dimerdekakan. Kemenangan terjadi atas kul-kul yang ada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak rohani kami, Bapak Edi Binyamin Tuhan Yesus. Gembala kami, Bapak rohani kami di tempat ini. Kami memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami bersehati sepikir Tuhan bersama jemaat. Oh Tuhan Yesus, Engkau pakai hamba-Mu lebih heran dan lebih dahsyat lagi Tuhan. Hikmat-Mu yang selalu baru, yang selalu segar Kau nyatakan atas hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu boleh membawa kami masuk dalam hadirat-Mu lebih dan lebih lagi. Pengenalan akan firman-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami semakin kuat, kami semakin berakar dan bertumbuh. Bahkan kami boleh berbuah. Engkau pelihara keluarga ini Tuhan Yesus. Keluarga hamba-Mu ini Tuhan beserta istri, anak, cucu, menantu, bahkan bersama keluarga besarnya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk untuk kedua wakilnya Pak Sugi dan Pak Hari. Engkau berkati hamba-hamba-Mu beserta keluarga hamba-hamba-Mu Tuhan. Ikat kedua hamba-Mu dengan tali kasih-Mu Tuhan Yesus untuk menopang pelayanan Bapak Gembala kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan kesatuan terjadi, keunitian terjadi, bahkan pengembalaan di tempat ini akan Kau pakai lebih heran dan lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Tempat ini membawa api, membawa Roh-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia kami Tuhan. Bangsa Indonesia adalah milik-Mu. Bangsa Indonesia adalah biji mata-Mu Tuhan Yesus. Biarkan bangsa Indonesia boleh Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada anak-anak Tuhan yang terus mendoakan atas bangsa ini Tuhan Yesus. Sehingga bangsa Indonesia ini memiliki bangsa yang makmur, bangsa yang damai Tuhan Yesus. Karena anugerah-Mu atas kami Tuhan Yesus, atas bangsa Indonesia. Kami mau berdoa untuk pemimpin pemerintahan kami, Bapak Presiden dan wakilnya, beserta anggota MPR, DPR Tuhan, para menteri, jajaran yang ada Tuhan.
TNI, Polri, Tuhan Yesus. Biarkan kesatuan hati Kau nyatakan atas pemimpin-pemimpin kami. Bahkan sampai yang terendah RT RW Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ketika anak-anak Tuhan terus mendoakan atas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia akan milik bangsa yang damai sejahtera. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan atas Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Rayon 1A Tuhan Yesus. Untuk Pak Jem Selo Pranoto beserta wakilnya Bapak Edi Binyamin Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Pakai Rayon 1A Tuhan, lebih heran dan lebih dahsyat lagi. Kami percaya Rayon 1A akan menuai banyak jiwa. Rayon 1A akan bertumbuh. Rayon 1A terus diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Nya yang pada pagi hari ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu yang akan memberkati kami Tuhan Yesus. Bapak Sugi Hartono Tuhan Kau memberkati. Kau taruh isi hatimu, bahkan apa yang akan disampaikan semua itu berasal daripada-Mu. Bahkan setiap apa yang keluar boleh menguatkan, boleh menyembuhkan, memulihkan. Bahkan setiap umat-Mu boleh menjadi pemenang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Oh haleluya Jesus. Kami ingin selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Mendengar suara-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Ku ingin selalu dekat. Mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Engkau harta kami yang paling berharga Tuhan. Mari angkat sini. Ku ingin lebih dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Katakan memilih-Mu. Saya undang mari kita bangkit berdiri-Mu bagian yang terbaik. Waktu kami datang ke tempat ini Tuhan, kami memilih Tuhan untuk bertemu dengan Engkau. Itu harta yang paling berharga, yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Katakan memilih-Mu. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya. Kami tidak mau ganti dengan apapun. Katakan sama-sama. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus
katakan harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selalu. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Shalom semuanya. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Haleluya! Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Setelah memberikan pesan yang terakhir seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, maka disaksikan murid-muridnya Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan, tapi pasti Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Dari ayat ini saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi
selama-lamanya. Amin. 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 Ibrani 7 ayat 25 berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Dan yang ketiga, selamat dengan sempurna. Orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Dan mengusir setan demi nama-Mu? Dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan, agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas. Di mana ini semua bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Hal yang kedua, mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan, saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan, yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita, juga termasuk kualitas kehidupan.
Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh. Agar kita mendapatkan upah di sorga. Yang mau katakan amin. Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapatkan keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan. Atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi. Maka sesuai 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11 dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi dengan penguasaan diri. Tambahkan lagi dengan ketekunan. Tambahkan lagi dengan kesalehan yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, amin. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, amin. 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 Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah memberikan pesan yang terakhir ini, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem. Karena mereka akan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh.
Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebut sebagai Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya belum. Karena itu hari-hari ini pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. I will worship you. I will worship you. I will worship you, Jesus. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 5a, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak peduli akan disesah atau dipenjarakan. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4a dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya kalau kita berbahasa roh, kita akan membangun iman kita.
Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan bisa berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi, kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi, dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan katakan bersama saya, amin. Sekarang Tuhan Yesus berada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus berpesan kepada kita, aku datang segera. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Salah satu jawabannya seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Karena itu Tuhan memberikan tugas kepada kita sebagai murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus. Salah satu visi dari Empower 21 bahwa pada hari Pentakosta tahun 2033 setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Rick Warren dari Southern Baptist Church mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal untuk menyelesaikan amanat agung. Karena itu, mari kita perhatikan yang sungguh-sungguh satu dekade ke depan ini, yaitu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2033. Tahun 2033 adalah peringatan penginjilan yang ke-2000 tahun. Peringatan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang ke-2000 tahun. Dan juga pencurahan Roh Kudus, yang berarti ini peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun. Untuk bisa menyelesaikan amanat agung, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu, saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Ada berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Angkat tangan saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus? Angkat tangan saudara. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Sembah Dia. Kurana masyana lama kana marabara.
Curahkan roh-Mu Tuhan, curahkan roh-Mu Tuhan. Baptis mereka dengan Roh Kudus dengan tanda amal berbahasa roh ya Tuhan. Terima. Penuhi mereka dengan roh-Mu, penuhi mereka dengan roh-Mu ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Itu Engkau ya Abah, itu Engkau. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau juga hajar kami kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Tuhan terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung kita minta ampun. Selesaikan di hadapan Tuhan supaya kita diberkati. Ampuni. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Ampuni ya Tuhan anak-anak-Mu. Ampuni. 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 Terima kasih Abah. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibatalkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kurialala bala bara 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 bara. Kurialala bala 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 bala. Angkat tangan saudara. Bapa, sembuhkan mereka yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan melumputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku.
memberikan persembahan bagi Tuhan, mari tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus segala kebaikan, kemurahan kasih setiamu Tuhan. Kami boleh rasakan sampai hari ini. Kami juga bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan percayakan atas kami. Dan kami mau mengembalikan ya Tuhan Yesus dalam persembahan ya Tuhan. Kiranya Bapa kami mau boleh memberi dengan hati yang penuh sukacita. Karena kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan berkat-Mu boleh tercurah atas setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Memilih bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang sudah memberikan persembahan, saya undang untuk bangkit berdiri. Selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan kiranya Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.